Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama sehingga berkumpul bersama-sama dalam rangka peresmian Masjid Jami' Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di Puduang Nagari Bawan, Kecamatan Ampe Nagari, Kabupaten Agam. Kemudian salawat bering salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat beserta rombongan Buya Haji Mahyali Ansarullah SP, Bupati Agam atau yang mewakili Camat Kecamatan Ampe Nagari beserta seluruh jajaran staf, anggota DPRD Kabupaten Agam, Bapak Rizky Fadilah, para nenek mama Nagari Bawan, serta tokoh masyarakat Cadia Pandai, Bundo Kanduang, serta seluruh para hadirin yang berbahagia. Acara peresmian Masjid Jami' Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Puduang Nagari Bawan, Kecamatan Ampe Nagari, Kabupaten Agam, Senin 2 Jumadil Ula 1444, 26 Desember 2022 dimulai. Acara yang pertama, kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Rahman. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن
إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Gubernur beserta para hadirin yang berbahagia, kami informasikan juga bahwa acara kita ini disiarkan melalui TV satelit Najia TV yang berkantor di Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Yayasan An-Najia yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kandidat Dr. Desman MA. Kepada Al-Ustadz, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat Buya Haji Mahyildi Ansarullah SP Hafizullah Ta'ala berserta rombongan. Seterusnya yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Agam atau yang mewakili beserta rombongan. Yang kita hormati Ibu Camat Kecamatan Ampek Nagari beserta staf. Kita hormati Bapak Wali Nagari Nagari Bawan beserta Wali Nagari di Kecamatan Ampek Nagari. Yang kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Ampek Nagari. Kita hormati Nenek Mama, Angku-angku, Datu-datu, alim ulama cadik pandai, suluh bendang dalam nagari. Yang kita hormati segenap pengurus yayasan An-Najia yang berhadir pada siang hari ini, dan umumnya kita hadirin dan hadirat acara peresmian Masjid Jami'. Yang kita hormati dua anggota dewan kita yang berhadir, alhamdulillah, Bapak Rizky dan Bapak Yopi. Hafizahumullah ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga Bapak berdua untuk kemaslahatan rakyat. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 bertepatan dengan hari kelahiran Buya kita sendiri. Genap beliau berumur 56 tahun. Tentu hari ini adalah catatan sejarah besar bagi kita warga Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari.
bahwa perjuangan panjang kita bersama nenek mama yang telah bersusah payah, telah berjuang untuk menghadirkan Buya di Negari Bawan, Allah berkahi beliau di tengah-tengah kesibukan waktu yang demikian kasif mengurus masyarakat Sumatera Barat yang jutaan jumlahnya. Tentu ini kebahagiaan kepada kita nenek mama, alim ulama, warga Negari Bawan. Dengan kehadiran beliau memberikan pencerahan kepada kita dan tonggak sejarah bagi perkembangan masyarakat kita ke depan. Perlu kami sampaikan bahwa ini Bapak Buya, tanah yang kita tempati ini adalah inisiasi dari orang tua kita, datuk kita, Bapak Khaidir, Datuk Palimo rahimahullahu ta'ala, beserta nenek mama Negari Bawan yang telah ikhlas untuk mewakafkan tanah ini ke Yayasan An-Najiyah di Pasaman Barat. Kenapa jauh-jauh dari Negari Bawan, Kabupaten Agam, mewakafkannya ke Yayasan Najiyah di Pasaman Barat? Kalau kita pikir ini tidak logis dan tidak logika, tapi 50.000 tahun sebelum kita diciptakan oleh Allah telah tertulis bahwasanya di sini akan didirikan Masjid Jami' Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bapak Ibu, nama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Yayasan Najiyah kami sedikit sampaikan kepada Buya dan kita hadirin bahwa Yayasan Najiyah Pasaman Barat memiliki 4 pilar. Yang pertamalah pendidikan. Alhamdulillah kita hari ini telah memiliki 4 tingkat pendidikan, mulai dari PAUD yang 2 di Pasaman Barat dan 1 di sini di Negari Bawan yang telah buka setahun yang lalu. Kemudian SD TQ di Jambak, SD Tahfiz Quran yang telah kita dirikan 9 tahun yang lalu. Kemudian SMP 4 tahun yang lalu, dan tahun ini insyaallah SMA TQ An-Najiyah akan kita buka tahun pelajaran baru. Dan mohon juga nanti kesediaan Buya untuk meresmikan insyaallah pembangunan Ma'had Al-Afaf Yayasan Najiyah yang telah mendapat bantuan dari Kuwait, keluarga Al-Afaf, menguncurkan dana untuk membangun gedung Ma'had Al-Afaf Yayasan Najiyah, kurang lebih dananya 13,5 miliar dengan dana pendamping 5 miliar. Alhamdulillah sekarang dalam finishing, mudah-mudahan di Februari ini Buya berkenan bersama Syekh Jassar, penyumbang dari negara Kuwait, akan hadir untuk meresmikan Ma'had Al-Afaf tingkat SMP dan SMA TQ An-Najiyah. Kemudian harapan kita adalah juga di samping tanah Nagari di sini, inisiasi juga dari Mama dan juga dari Wakif untuk mewakafkan perencanaan pembangunan perguruan tinggi Yayasan Najiyah di Negari Puduang yang luasnya 5 hektar, yang sekarang alhamdulillah pengurusannya telah ditandatangani oleh Nenek Mama. Cuman sekarang ini adalah proses kita menunggu, semoga perguruan tinggi An-Najiyah kampus 1 dapat berdiri di Negari Bawan ini. Dan insyaallah juga kampus 2, alhamdulillah hari ini kita telah mendapat tanah wakaf di Sungai Limau, tepatnya di Kampung Kalimpayan. 5 hektar telah diserahkan ke kita. Itu rencana kita adalah kampus 2 dari perguruan tinggi kita. Dan insyaallah juga di situ akan diwakafkan ke kita 20 hektar untuk sebagai penyandang dana dari pembangunan perguruan tinggi ini. Alhamdulillah Bapak-bapak, semoga kita doakan proses dari tanah wakaf yang akan diberikan ini berjalan. Ini kita tumpangkan ke dalam Nenek Mama. Ini adalah almarhum rahimallah menitipkan kita, hendaknya di bawah nanti berdiri perguruan tinggi Islam insyaallah taala. Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan di bawah Yayasan Najiyah juga akan mendirikan pondok pesantren yang berbasis salafiyah insyaallah di tanah wakaf di Lembah Menuang Nagari Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian dakwah, alhamdulillah hari ini adalah masjid yang ke-15 dari 17 masjid yang kita bangun
di bawah Yayasan Najiyah. Ini kita mendapat kepercayaan amanah dari mutabarri', dari donatur. Kita kerjasama dengan Minhajus Sunnah Surabaya melalui bantuan dari Dubai, dan juga kita bekerjasama dengan Yayasan Hunafa Bogor, bantuan dari Arab Saudi, dan ini adalah bantuan dari Yayasan Hunafa, bantuan dari muhsinin kita di Arab Saudi, dan juga 2 yang kita bangun di Bawan, 1 di Padang Biebio yang telah kita manfaatkan. Semoga nanti setelah peresmian ini adalah merupakan Islamic center bagi dakwah kita, karena ini adalah pusat kecamatan, pusat nagari. Kita harapkan nanti setelah diresmikan oleh Buya menjadi tempat untuk pengkaderan. InsyaAllah ta'ala kita akan sholat Jumat dan diisi dengan kajian-kajian keislaman lainnya untuk mengisi ruhani kita. Dan alhamdulillah masjid kita ini sudah dimanfaatkan menyesuaikan program Buya kita, program Gubernur Sumatera Barat, yaitu wirid remaja. Masjid ini telah dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar kita mulai dari tingkat SD sampai SLTA, telah memanfaatkan sekali 15 hari untuk wirid remaja. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dan dakwah juga kita lakukan. Masjid yang kita bangun, kita tempatkan imam, dan yang membaca Al-Quran tadi adalah Imam Sumando kita yang datang dari Pulau Jawa. Kebetulan Sumando di Simpang Gudang, kita tempatkan di sini untuk menjadi imam, sekaligus untuk mengajarkan anak-anak kita di sekitar ini untuk pembelajaran Al-Quran. Dan begitu juga di masjid-masjid yang lain, alhamdulillah juga kita sampai di Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Kita telah membangun 1 unit masjid. Alhamdulillah juga telah diresmikan oleh Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur 2 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang ketiga adalah pilarnya sosial. Yayasan Najiyah juga turut andil membantu masyarakat, membantu pemerintah untuk terjun ke membantu keluarga-keluarga kita yang ditimpa musibah. Seperti di Kajai, alhamdulillah kita membangun 35 unit huntara, bantuan dari muhsinin Kuwait yang kita kerjasama dengan mereka. Dan alhamdulillah juga kita juga membantu masyarakat kita yang terdampak bencana gempa bumi di Cianjur untuk menghimpun dana, dan insya Allah dalam waktu dekat pengurus dan divisi sosial Najiyah akan berangkat untuk meninjau saudara kita di sana, dan alhamdulillah posko kita sudah ada di Cianjur. Kemudian yang keempat adalah pilarnya media. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, 2-3 tahun yang lalu telah dirintis Najiyah TV streaming. Alhamdulillah telah dikenal sedikit demi sedikit oleh masyarakat, dan berkat bantuan dan doa kita semua, 2 bulan yang lalu Najiyah TV telah naik satelit, artinya telah dapat disaksikan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia melalui satelit, melalui parabola besar dan parabola kecilnya. Mudah-mudahan ini sebagai corong kepada kita untuk terus menyampaikan program-program kita. Dengan adanya 2 media ini menjadi senjata untuk memberikan pencerahan ke tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kami ucapkan kepada Buya. Mohon berkenan untuk menandatangani prasasti nanti. Mudah-mudahan ini menjadi sejarah berdirinya Jami' Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan insyaallah ini akan kami laporkan, karena sudah 3 tahun kita menunggu, bahwasanya kita juga terdampak oleh corona. Pembangunannya dah mulai 2019, dan ini terus ditagih oleh donatur kita agar segera diadakan solat Jumat di masjid kita ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Jumat yang pertama besok kita akan mulai solat Jumat di masjid kita ini. Jadi mama, alim ulama yang kami hormati, terima kasih. Hanya Allah lah yang membalasi kebaikan ini mama semua, dan Bundo Kanduang yang dengan bergotong royong bersama-sama menyambut kedatangan Buya untuk kita cicipi makanan yang telah dihidangkan tadi. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih panitia yang telah bekerja keras bersama-sama, telah membantu masyarakat kita di pemerintahan, sehingga acara yang sederhana ini dapat kita angkatkan dengan posisi yang luar biasa sekali. Ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan mudah-mudahan nanti juga Najiyah akan mendirikan SDTQ, SMPTQ dan SMATQ, termasuk insyaallah perguruan tinggi di negari, di Kabupaten Agam ini, dan semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Atas segala kekurangan dan perhatian, atas segala kekurangan dan kelemahannya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur beserta para hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita minta sambutan dari Gubernur Sumatera Barat, Buya Haji Mahyildi Ansarullah SP, sekaligus peresmian Masjid Jami' Abu Ubaidah bin Jarrah, dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Kepada Buya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'dah. Yang sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Agam, Pak Yopi dan Pak Rizky hadir bersama kita pada siang hari ini. Selanjutnya Pak Bupati yang diwakilkan kepada Kepala Dinas Pertanian, dan kemudian juga Ibu Camat Kecamatan Ampek Nagari, dan selainnya Wali Nagari juga yang hadir, kemudian kerapatan adat Nagari, Bamus, Nenek Mama, Alim Ulama, Cedek Pandai, Ibu-ibu, Gunung Kanduang yang hadir, dan kemudian terkhusus ya Ketua Yayasan An-Najiyah Bapak Dr. Basman ya, yang tadi telah memberikan sambutan di depan kita bersama beserta dengan seluruh pengurus yayasan. Pujian syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu banyak untuk kita. Di antaranya lah kita bisa bersilaturahim, bertemu pada siang hari ini. Telah makan lama awak tadi dikantuakan dengan Wali Nagari tadi. Nah, itu salat resiko. Nah, berjemaah. Kamu saji baru dulu lah. Nah, maka saya itu begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, maka itu memang pantas kita bersyukur. Dan kemudian dengan adanya musaji Abu Ubaidah Al-Jarrah ini, maka ini menjadi bahagian yang sangat melengkapi ya kawasan di tempat kita ini. Ada kantor camat, buat camat Dakek Sinan. Kemudian Wali Nagari, je kerapatan Nagari. Kemudian ada musaji siko. Ya. Lah menyatu antara pemerintah daerah, kemudian Nenek Mama, kan Wali Nagari, dan ada musaji. Ya. Nah, inilah cerminan dari Nagari di Minangkabau sungguhnya begini, Pak. Ya, cuma alun-alun pasal lah. Nah, ya. So coba lihat musaji Nagari, Wali Nagari, kena pasal itu biasanya. Nakek siko. Nah, belah. Ya, kalau ya, maka itu adalah gambaran di Nagari di Minangkabau. Dan kemudian di musaji ya nanti ada ulama Nagari, ya, ulama Nagari. Nah, jadi maka itu inilah kelengkapan dan kemudian sinergi yang baik sesungguhnya. Ada pemerintah, kemudian ada Nenek Mama, alim ulama Cedek Pandai, dan kemudian juga ada musaji. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kedekatan dan sinergi antara seluruh komponen-komponen di masyarakat, maka tentu ini akan menjadi bahagian yang akan mensukseskan pembangunan di masyarakat itu sendiri. Camat, kan, Nagari, dan kemudian juga ada masjid.
Nah, sehingga Bu Camat perlu payah membawa warganya di kantor itu sekarang. Ya, tidak perlu mengecek Bu Camat tuh. Azan orang siko Bu Camat berangkat orang siko diikutinya yang kata sudah. Tidak perlu mengecek, tidak perlu menyambut, tidak perlu perintah. Ya, sesakan awak Bu Camat pengen saja masa awak tak baik. Tapi itu aja nyak wali kan. Barangkainya wali siko, habis itu je perangkatnya mengikut di belakang. Terima kasih Pak Dasman dengan adanya masjid ini. Nah, mudah-mudahan insyaAllah ya pemerintah akan terayomi dan kemudian dengan keberadaan masjid ini dan kemudian nilai negari dan oleh negari juga serupa itu dan kemudian nilai mama juga serupa itu. Nah, Bapak Ibu ada yang beradir. Nah, itulah salah satu barangkali mungkin kebijakan yang diambil oleh masyarakat Sumatera Barat semenjak reformasi kembali akan nagari. Karena memang ambo mencari dari banyak kegiatan. Kalau nagari nama doan langkok nanti. Kalau gubernur maduan acara tak selangkok nagari nanti. Mungkin bisa rami tapi tidak langkok. Tapi kalau nagari langkok hadir masyarakat hadir, kemudian juga Muhammad hadir, kemudian yang perantau juga pulang, dan kemudian seluruh perangkat dan seluruh komponen itu hadir. Maka waktu itu Sumatera Barat mengambil kebijakan sejak reformasi berbalik ke negara. Kalau nagari terbangun secara baik, insya Allah ya kecamatan, kabupaten, provinsi akan baik. Itu pula makanya dalam kesempatan kini awak ya memang cukup serius mereka untuk melakukan penguatan nagari. Nah, tambah lagi kini ada undang-undang desa nagari. Pusat pun magi pitih lo ke nagari gini. Ya. Itu Pak Wali, Nyi Wali. Ya. Coba. Jadi maksud itu dari pusat ada pitih, dari kabupaten bertambah pulau, provinsi bisa menggunakan SDM. Nah, sehingga makin kuat dan makin mantap ya sendi-sendi ya masyarakat. Nah, kemudian ditambah pula saja tahun 2022 patang hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Balik tahun 2022 tentang pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Tidak banyak pasalnya, ada salah satu pasal itu mengecehan adat mesni syarat mesni kitabullah, adat selingkah nagari itu menjadi bagian kearifan lokal. Yang memang harus mewarnai kebijakan dalam pembangunan di daerah itu. Dari dulu barangkali pilihan tinggi mungkin tiga perda kabupaten ya, atau provinsi. Yang kini lah undang-undang mengecehan seperti itu kan. Ya. Undang namanya mengecehan nama nulihan. Dalam ditulian sudah jaleh dalam undang 7 Balik itu 2022. So, adat masih syarat-syarat pasal kitabullah itu adalah menjadi bagian kearifan lokal ya yang menjadi sendi dalam pembangunan masyarakat di Sumatera Barat. Mungkin gue ya. Nah, maka itu ada gantung di awal ya nagari, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi dalam rangka untuk membangun Sumatera Barat. Adanya kerjasama, adanya sinergi seluruh komponen, dan kemudian falsafah yang memang yang menjadi hal yang bertujuan tinggi selama aku di ranah Minang itu telah hitam jati putih oleh pusat. Nah, itu Bapak Ibu ada yang beradir. Ya, maka itu keberadaan musaji adalah salah satu yang akan memperkuat implementasi falsafah tadi. Ya. Nah, dari bawah ya, dari bawah.
Nama kausi itu ya, awak di ranah Minang namanya musaji itu tidak hanya sekedar untuk tampil salah. Yo tapi wasilek yo nyali. Pelapangan di lawe juga. Nah, sudah isa wasilek sana. Ya betul. So itu Minang. Sehingga dengan adanya kegiatan itu maka mendorong saji surau rami. Maaf Bapak Ibu adik-adik. Awak ada yang bergaul dengan orang-orang yang tidak orang Minang saja, ya kawan ada orang Batak ada, ya kemudian dari Papua lain. Orang-orang itu ditangkap rumah ibadahnya ada lapangan olahraga. Nah itu salah satu yang menarik. Ya. Nah termasuk juga terus tadi awak meresmikan musaji di musaji Jamia. Tadi Pak Putih Sikabu tadi. Nah itu juga musaji kita fungsikan sebagai tampil untuk penguatan kesehatan masyarakat. Tidak kekuatan rohani saja dah, dan juga semacam kekuatan jasmani, kesehatan. Okay. Di maka itulah sebenarnya kalau kita cari musaji, ya. Dan itu juga berlaku dalam apa yang contoh oleh Rasulullah SAW. Musaji juga sebagai untuk tampil untuk penguatan ekonomi umat. Itu makanya tadi Pak, ada usi nagari, ada kantua wali nagari, ada pasar nagari. Sehingga memang kegiatan ekonomi umat itu terbangun, terperhatikan, dan kemudian diwarnai oleh nilai-nilai spiritualisme. Itu makanya masuk pasar itu kan banyak doanya. Kalau awak masuk musaji untuk dibukakan hati, dibukakan rahmat, tapi kalau masuk pasar supaya dilindungi daripada ya, gangguan-gangguan yang masuk menggaduh sini kan. Jadi maksud itu, ya, mudah-mudahan dengan hadirnya ya musaji itu, maka nanti bagian akan pakuit ya. Masyarakat awak menandal di Kecamatan sampai Nagari dan khususnya Nagari Bawang, ya, dan Jorong Puduang, ya Pak, Jorong Puduang, nah sehingga memang ya akan meningkatkan kualitas masyarakat awak. Ya, waktu itu barangkali mungkin ketika kok hari Minggu, anak-anak diarahkan untuk olahraga siko, azan dulu siko, berhenti mereka salat. Sehingga ya musaji awak dengan telah diresmikan kini sehingga ada betul-betul nanti akan berefek kepada masyarakat yang ada di sekitar musaji khususnya dan boleh diambil negara. Untuk itu kita terima kasih ya kepada Yayasan An-Najih yang telah kita kenal tadi, ya bangun musaji, bangun TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya insyaallah ya. Alhamdulillah. So, ambo beliau dulu di Padang memberikan musaji lah. Padang. Ya, buat wali kota tu. Ya. Itu bahagia. Ya. Begitu Jawa, ini di Sumatera Barat ya, serta dengan adanya musaji raya. Nah, itu musaji yang memang sampai beribadah dan itu juga menjadi pusat di Sumatera Barat, menjadi sebagai pusat implementasi ABSSDK. Musaji raya Sumatera Barat itu menjadi pusat implementasi adat isi syarat-syarat masa kita masyarakat mengatur adat pemakaian. Insyaallah tanggal 30 nah, nanti akan kita kegiatan dan banyak kegiatan di situ. Ya. Nah, kemudian ambo pun mencoba menggabungkan ada musaji raya Sumbar, ada kerapatan alam Minang Kabau, kemudian Bundok Kanduang, insyaallah kan tua MUI yang sementara mau bangun di sini. Saya mau menyatu musaji dan kemudian ini mama bapak musaji
Apalagi lalu ulama kan makan jaga musajid dan kemudian bunuh kandung pun menjadi jaga musajid. Gitu Pak. Maka sih seluruh komponen-komponen itu dakik di musajid. Nah kemudian sebagian kantua di situ, kantua Kesra, kemudian sebagian kantua pemerintah provinsi juga ada sebagian yang kalau kantua di situ. Nah sehingga memang musajid sekolah dan kemudian satunya itu mendakik ke musajid. Nah mudah-mudahan insya Allah dengan masuk itu mudah-mudahan ya kebaikan-kebaikan akan lebih dihadirkan untuk masyarakat awam di Sumatera Barat dan kemudian khususnya di Negari Bawang pada hari ini dengan hadirnya musim Jamiah. Bapak Ibu hadirin beradik, nah tentu ya dengan nikmat Allah yang berikan kepada kita ini perlu kita syukuri. Apa cara bersyukur? Nah, maksudnya yang pertama tentu musajid itu harus kita ramaikan. Ya, harus kita imarahkan. Innama ya'muru masajid Allah. Nah, musajid itu ditakmirkan, diimarahkan, ya, rami. Kalau bisa tambah teman laweh sampai budu agak. Tanggung kete, nabi salah banyak budu kete kan. Ada laweh sih. Ya, masyarakat rami sekolah. Ya, nah, dia budu, ya, ditakmirkan, diimarahkan. Ya, dah ada apa tapi bodoh atau mar orang tiba-tiba jalan di muka kan. Nyata sasa apa kasih kau dah ada Pak. Liamu apa kamu saja untuk kanannya tinggal kasih kau saja. Itu mangkonya Pak. Ambo di Padang Panjang ke wali kota mau minta kalau bisa musaji Padang Panjang itu membuka 24 jam. Terutama sekali yang di tepi jalan. Alhamdulillah telah ada beberapa musaji yang meresmikan di situ. 24 jam ada penginapan. Nanti kesanang orang sampai ke musaji, ya Pak. Ya, nah waktu itu awak di ranah Minang itu serupa itu dan kemudian menunjukkan bagaimana apa kita selaku masyarakat yang berfalsafah BSBK yang kalah lu di Qatar ya Pak. Qatar aja main bola, ini banyak orang Islam ya. Ustaz. Ya kan? Kamu mendengar kawan apa luar biasa. Ya, jadi itu caro kan. Jadi jauh-jauhin bola pun bisa mandakin orang kamu saja kan. Ya, nah sehingga mencerminkan mana Islam itu. Sehingga banyak orang yang terbuka matanya gini kan. Adik kironya orang Bajangui itu teroris itu. Ya. Sehingga banyak orang yang takut Bajangui kan. Ya. Nah, jadi orang di Qatar itu apa gitu. Ya Pak Badi, ya jangan takut Bajangui ya, buat saya cari. Ya, ada salah sameh kan Pak. Salah. Ya, itu itu banyak itu di Eropa Amerika itu bintang film pakai janggut aja kan. Ya, jadi kalau saya itu orang saksi cara pikir ya. Nah, kalau ada nama tuduhan-tuduhan seperti itu. Ya kan? Nah, terbukti maksudnya bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, terbukti Islam itu telah memberikan kebaikan. Yang namanya teror itu tak ada dalam Islam. Itu bukan Islam, walaupun dikatakan agama Islam, tapi perilaku yang menyimpang dalam Islam. Islam itu memberikan ketenangan. Ya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi paidake jo Allah itu menghadirkan ketenangan jiwa. Ketenangan batin. Itulah agama. Ya. Itu makanya Bapak Ibu kalau lama mau ngecek sih kok Pak. Ambo yakin sebentar lagi banyak terantua. Kalau tadi diselamatkan ambo banyak orang kata dia. Ya. Ambo dia acok khutbah Jumat kan banyak terantua. Ya. Karena memang seperti itu Pak. Masuk-masuk ke tanam rasa perasaan itu tanam. Kecuali kalau saya nyati warna tanam dan kemudian apa lah pakai ube, pakai pendinginan ruangan kewatina tenang liam mau atau lalu. Bagi kedoanya. Kenapa? Oh malu banget pakai ube, kan? Hati nak tanam, tak mau atau lalu. Tapi bako di musaji, nak para lamu
apa penceramahnya tekan-tekan tu awak. Tu tanda di sana. Ya. Ada di sana enggak? Ambo tadi dia lama juga biar tekan tu lah betul. Jadi maksud itu memang Islam itu memberikan ketenangan, kedamaian begitu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan masyarakat pun juga akan ramai. Apalagi aku ada kepala dinas pertanian gantian ke bupati gini. Ya, bisa sekitar Siko, di masyarakat tadi yang bagi Pinang ya, dia punya nyali tadi di Senan nyali. Ke Pinang itu situ. Aku kalau minta apa ke Pinang, kemudian di Senan Siko pokat ya. Enam dia. Hah? Apa lagi orang Siko kan? Apa orang Siko? Nah, inilah baru-baru kampung Pak Kadis Siko. Ya. Nah, waktu itu nanti dengan kegiatan-kegiatan bimbingan kesehatan, bimbingan masyarakat di Masjid. Di samping adalah penguatan keimanan dan membimbing akhlak dan perilaku anak kita. Terima kasih Pak Desman sebagai ketua dan pengurus Yayasan Najiah dan penunjuk fungsional lain yang telah mencarikan dana kemudian untuk membangun masjid, dan terima kasih kepada yang telah berwakaf. Jadi Pak Datuk Khadir itu Mas. Alhamdulillah. Sektor itu cerita di sektor ya. Jadi lampau alhamdulillah. Ya, maka itu nanti akan mengalir ya kepada beliau ya sebagai amal jariah Allah Subhanahu. Demikian saja, Bapak Ibu. Hadir resmi kan? Iya. Setelah itu, Bapak Ibu, mari sama-sama kita resmikan penggunaan dan pemakaian Masjid Jami' Abu Ubaidah Al-Jarrah hari kini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan membangun masjid dan juga kegiatan resmi. Demikian, mohon maaf terlebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penatangan cukup ya prasasti. Oh, prasasti.